Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok yang beranggotakan Lydia Josephine, saya sendiri, Jason Gabriel Feris, Ade Putri Permatasari, Amalia Zara Listiani Dewi, dan Rionaldi ingin menjelaskan mengenai 17 Sustainable Development Goals. Nah, pada slide ini, sebelum pelaksanaan Millennium Development Goals atau yang disingkat dengan MDGs berakhir, pada UN Summit on MDGs 2010 telah dirumuskan agenda pembangunan dunia pasca 2015. Hal ini diperkuat dengan sepakatnya dokumen The Future We Want dalam UN Conference on Sustainable Development 2012. Dua hal ini menjadi pendorong utama dalam penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati Sidang Umum PBB pada September 2015, yakni dengan agenda 2030 Tujuan Pembangunan Bekerja Lanjutan atau yang disingkat dengan TPB dan Sustainable Development Goals atau SDGs. Lalu, apa yang dimaksud dengan SDGs? SDGs adalah singkatan dari The Sustainable Development Goals, yang artinya tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disingkat dengan TPB. TPB atau SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat, mencakup berbagai isu pembangunan sosial dan ekonomi. Berikut merupakan 17 tujuan TPB atau SDGs dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri, inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan permukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Yang terakhir, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Kemudian pencapaian target TPB atau SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Target-target TPB atau SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015 sampai dengan 2019 dalam bentuk program. Kegiatan dan indikator yang terukur, serta indikasi dukungan pembiayaannya, TPB SDGs merupakan penyempurnaan dari tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals yang biasa disingkat dengan MDGs, yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara, baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan organisasi kemasyarakatan atau ormas dan media, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi dan pakar. Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target dari MDG Indonesia, yaitu 49 dari 67 indikator MDG. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB atau SDG. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 KAL per kapita per hari, penurunan angka kematian ibu atau AKI, pengumpulan HIV AIDS, penyebaran air bersih dan sanitasi daerah, perdesaan, serta dispartasi capaian target antar provinsi yang masih lebar. Selanjutnya mengenai isu keprihatinan bangsa Indonesia atau korupsi. Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis survei terkait persepsi publik
atas pengelolaan dan potensi korupsi sektor sumber daya alam atau SDA Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, diperoleh fakta bahwa korupsi menjadi masalah yang paling memprihatinkan menurut pandangan masyarakat. Lalu, Direktur Eksekutif LSI, yakni Jayadi Hanan, mengungkapkan tingkat keprihatinan korupsi di tengah masyarakat Indonesia mendapat penilaian yang tinggi menurut segi survei. Ada sebanyak 44% masyarakat menilai sangat prihatin, 49% prihatin, dan 4% tidak prihatin, sementara 2% tidak menjawab. Ada 6 isu keprihatinan bangsa Indonesia, yaitu ada korupsi, narkoba, radikalisme dan NKRI, bencana alam, bahasa daerah, dan konservasi satwa liar. Menurut survei LSI, isu korupsi berada di urutan pertama dari 6 kategori lainnya. Terkait isu korupsi, Jayadi menyinggung bahwa mayoritas masyarakat berpandangan korupsi semakin meningkat dalam 2 tahun belakangan, termasuk di sektor SDA. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.